ini selalu dimulai dari teori. Kan kalau kita nulis artikel kan biasanya ada itu pendahuluan ya kan. Jadi mungkin nanti kita dahului urbanisasi adalah begini-begini. Masyarakat desa dan kota memiliki karakteristik yang begini-begini. Dalam penelitian tahun sekian, gitu kan kalau di pendahuluan. Supaya dia bisa berangkat ke temuan kita. Kemudian ya pasti metode penelitiannya, ya kan nggak mungkin metode penelitian cenayang, nggak mungkin gitu. Metode penelitiannya ada, yaitu kualitatif sosiologi. Oke, ya kan? Oke, baik. Sini saya bersama dengan Ibu sebagai apa? Sini kita akan menanya-nanya soal bagaimana sistem sosial dan juga pengaruh urbanisasi. Sistem sosial di masyarakat desa yang biasanya kan dia lebih erat dalam perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Kalau di desa kita perubahan itu sepertinya kurang terlihat karena masyarakat desa ini masih condong penduduk setempat gitu. Belum terlihat bahwa perubahan sosial itu datangnya dari kota atau datangnya dari tempat-tempat lain. Masyarakat di sini masih condong dengan sifat atau kepribadian mereka masing-masing di daerah ini. Bagaimana dari awalnya mereka bersifat ya masih seperti itu, belum ada perubahan-perubahan yang signifikan. Tapi kalau untuk dampak urbanisasi masih kurang ya terhadap masyarakat. Ya, kalau dampak urbanisasi masih dikatakan belum ada yang berpengaruh gitu. Masih ya, kalau dikatakan urbanisasi itu masyarakat di sini masih condong dia di sifat dan kepribadian masing-masing, karena kalau kita lihat di desa kita ini yang datang ke desa kita ini contoh kayak orang kota yang hanya sekedar pulang kampung, sekedar berpesta gitu, tidak ada yang ingin tinggal di tempat ini gitu. Kalau itu masih nilai-nilainya masih kita katakan di zona biasa aja, yang dikatakan suatu saat bisa berubah gitu, tapi untuk saat ini masih di zona mereka masing-masing, kayaknya masih tetap seperti itu, Masih bertahan. ya bertahan dengan nilai-nilai tradisional yang ada di desa ini. Gotong royong itu kadang ya ada juga masyarakat itu yang kurang kesadarannya dalam bergotong royong, tapi ada yang memberi hati dalam bergotong royong. Kebanyakan kita lihat mereka mau bergotong royong karena ada tujuannya yang mereka mau hidup sehat. Nah, kedua, di desa kita ini sering dilaksanakan gotong royong itu di dalam pertanian, karena mereka menjaga bagaimana hasil dari pertanian mereka, ya mereka harus sadar dalam bergotong royong supaya contohnya seperti air yang mengalir ke persawahan mereka, itu daerah persawahan itu harus bersih agar air itu mengalir dengan cepat. Kedua, pembangunan di desa itu sudah kita lihat maju, apalagi di area irigasi pertanian, agar masyarakat yang bertani bisa lebih lancar. Jadi masyarakat itu masih memberi hati untuk melakukan gotong royong. Tapi sebetulnya karena ada ikatan di antara para petani ini ya. Iya, Mereka sama-sama ya supaya mata pencaharian mereka lancar. ya. Saya bilang tadi, di nilai tradisional mereka mungkin masih berpengaruh ya, tapi yang lebih dominan
faktor ekonomi dan kesempatan kerja mereka yang membuat mereka memberi hati untuk bergotong royong gitu. Kalau nilai tradisional itu ya boleh kita katakan masih berpengaruh kepada masyarakat, terkhusus kepada petani. Kalau di desa kita ini ya, di desa Limbaga ini yang lebih condong itu mata pencaharian masyarakat bertani, baru beternak ada juga, tetapi yang lebih condong dia bertani. Mereka masih hanya mengandalkan norma dan nilai-nilai tradisional. Bagaimana di kota masih janggal menurut mereka kalau mereka lihat di desa ini. Contohnya ada orang yang datang dari kota, karena norma dan tradisional itu mereka masih merasa risih melihat perubahan-perubahan yang datang dari kota gitu. Ini yang buat urbanisasi kurang apa ya? Kurang berpengaruh ke ya, masyarakat desa. Memang kalau saya lihat masih banyak yang mempertahankan nilai tradisional. Mungkin bisa dikatakan karena keterikatan dengan agama juga. Ya, hubungan kekeluargaan, agama, masih itu yang menjadi condong di desa kita ini. Masih ada norma-norma dan nilai-nilai keagamaan, kekeluargaan itu masih terapa di desa kita ini.